Dan kita akan masuk ke sesi Beatle ya, di mana ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh penonton pastinya ya, karena pasti lebih seru dan pasti lebih panas pastinya. Nah, sebelumnya saya sampaikan kepada teman-teman untuk tetap berkomentar yang santun ya, dan tidak memprovokasi. Saya berharap dari pihak Muslim ya, karena kewajiban saya dari pihak Muslim saya peringatkan, dan sebagai saudara yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI, ya saya juga harus peringatkan juga teman-teman yang ada di roomnya Pak Pendeta, room di channelnya Pak Pendeta Albert dan juga Pak Pendeta MYM. Nah, mari kita simak sesi Beatle kali ini. Bang Zuma dengan Pak Pendeta MYM, saya moderator tidak akan ikut campur kecuali memang terjadi sesuatu yang di luar batas gitu ya, maka saya berhak untuk menghentikan. Tapi selagi masih dalam batas kewajaran, di mana Pak Pendeta MIM sudah menyatakan bahwa kalau sekedar mutar-mutar itu tidak masalah, maka saya tidak akan ikut campur. Silakan Pak Pendeta MIM dan Bang Zuma untuk memanfaatkan waktu 20 menit untuk detail malam ini. Silakan. Ya, silakan Bang Zuma. Oke, baik. Apa yang Anda pahami tentang kata nahnu? Silakan, Pak. Anda kan menjelaskan tadi kata nahnu itu ya, Anda bilang pertama-tama tidak bisa diterjemahkan dengan tepat dalam bahasa Indonesia. Kan begitu kata Anda tadi. Tidak, dalam pengertiannya itu tidak bisa, maknanya itu nggak bisa ditampung dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam penjelasan-penjelasan lanjutan Anda tadi ini berulang-ulang, kalau kita memutar kembali pernyataan Anda itu dikatakan apa? Itu bisa berarti tunggal, bisa berarti jamak, begitu ya. Seperti itu. Jadi penjelasan Anda ini bagi saya membingungkan. Ya, yang pertama nggak bisa diartikan dengan sangat-sangat baik dalam bahasa Indonesia karena tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia. Anda merujuk kepada kekayaan istilah pengertian istilah nahnu itu. Lalu Anda bilang sulit begitu ya. Lalu saya pertanyakan tadi, kalau begitu Anda protes aja penerjemah Al-Quran itu. Nah, lalu kemudian dalam penjelasan selanjutnya Anda berkata itu menuju kepada bisa tunggal, bisa jamak. Yang mana itu membingungkan Bang Zuma. Silakan ya, saya tidak usah ribut-ribut ya. Gimana itu? Coba jelaskan kepada saya. Kok membingungkan penjelasan Anda? Oke. Jadi gini Pak, Al-Quran itu adalah bahasa Arab. Orang Arab ketika menemukan kata nahnu, itu tidak seperti orang Indonesia memahaminya. Kalau kita orang Indonesia, kata kami, pemahaman kita itu adalah jamak. Meski saat sekarang ini orang-orang juga selalu menggunakan kata kami, tapi ternyata menyatakan hal itu adalah tunggal. Nah, permasalahan yang muncul kemudian kata nahnu ini, ketika Al-Quran itu yang berbahasa Arab, itu dengan keutamaan dan keciri khasan yang dimiliki tentang grammar yang ada dalam bahasa ini, bahasa Arab ini, muncul kemudian permasalahan ketika bahasa Arab ini diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa lain. Sama seperti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Yang mana bahasa Indonesia itu tidak memahami dan tidak mengenal kemudian kaidah al-mutakallim al-muazzin linafsi. Dia tidak memahami itu dalam konteks bahasa Indonesia, tidak memahami itu, Pak. Tidak memahami adanya grammar tentang bahasa Arab sepadan dengan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab itu. Lalu kenapa diterjemahkan kami? Apa terjemahan kami itu salah apa enggak? Itu sudah benar, Pak. Kata kami itu sudah benar. Kalau benar berarti ya bisa diterjemahkan sebagai kami kan? Iya. Itu sudah benar itu. Lagi ini gimana ini Anda bantah lagi? Tadi katanya sulit bahasa Indonesia menampung arti daripada nahnu, terlalu kaya menurut masalahnya tapi sekarang begini. Bapak membawa kata sekarang gini Pak, Bapak membawa kata kami ini apa maksud Bapak? Loh, saya ikut penjelasan Anda. Saya tidak mau menafsir sendiri seperti Anda menafsir Alkitab sendiri. Kan Bapak yang mempertanyakan kata kami. Di awal Bapak mengatakan, nanti saya akan membahas kata kami. Kan gitu. Nah, sekarang saya tanya kepada Bapak, apa maksud Bapak membawa kata kami ini? Dalam debat ini saya ikuti sebelum kita berdebat, Bapak tadi sudah mengatakan nanti ke depannya saya akan membahas kata kami, saya akan membahas tentang kata tauhid. Nah, sekarang saya tanya, apa yang melandasi Bapak ingin membahas kata kami? Pengertian Anda. Saya membahas sesuai pengertian Anda, ya. Jadi itu yang saya maksud. Jadi Anda membingungkan ini bisa tunggal, Bapak, tadi di awal sebelum kita membahas kata kami, Bapak sudah mengatakan di depan nanti saya akan membahas kata tauhid dan juga kata kami. Membahas nah, saya tanya kepada Bapak,
ilmu apa atau ketidaktahuan apa yang Anda miliki sehingga Bapak datang membawa kata kami ini? Itu yang saya tanya. Saya membahas berdasarkan penjelasanmu, dan itu dari seluruh debat kita tadi itu saya bahas di awal saya tadi adalah pembuka. Iya, saya tidak pernah membahas kata kami di awal. Saya bahas berdasarkan penjelasanmu. Saya membahas bahas tauhid. berdasarkan penjelasanmu. Saya membahas tauhid tadi di awal. Tiba-tiba Bapak pada sesi Bapak mengatakan, "Ke depan saya akan bertanya tentang tauhid, tentang kata kami." Kan gitu. Artinya tunggal atau jamak. Itu artinya tunggal. Jangan mengelak, Pak. Jangan mengelak karena ini disaksikan ribuan orang. Nah, sekarang saya balik tanya kepada Bapak sebagai orang yang saya katakan tadi tidak iya, apa yang melatar belakangi Bapak ingin bertanya kepada saya tentang kata kami? Itu pertanyaan supaya Anda menjelaskan dan saya mau melihat untuk bisa mengkritisi, dan penjelasan Anda tidak konsisten. Nah, tadi kalau itu yang Anda minta, Anda ingin saya menjelaskan atas ketidaktahuan Anda, saya sudah menjelaskan. Dan penjelasan Anda irasional. Dan penjelasan saya mengatakan bahwa tidak ada kata kami di dalam Al-Quran. Jawab saya sekarang, tunggal atau jamak itu. Jawab itu saya. Tunggal yang ada di dalam Al-Quran itu adalah kata nahnu. Tunggal atau jamak, jawab itu aja. Tunggal atau jamak. Tergantung konteksnya, Pak. Tergantung konteks ya. Iya, betul. Tergantung konteks, Pak. Ketika Tuhan mengatakan, aku ingin menciptakan, kami ingin menciptakan makhluk di atas muka bumi. Siapa yang menciptakan di situ? Jamak atau tunggal? Siapa yang menciptakan nih? Ini yang saya katakan. Di situ jamak atau tunggal? Sekarang saya tanya. Ketika Tuhan mengatakan kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di situ dikatakan akan menciptakan. Dia mengatakan kata jamak, kami mau menciptakan. Di situ yang menciptakan banyak atau sendiri? Itu kalau sama malaikat ya banyak dong. Banyak dong. Iya, jadi malaikat juga ikut menciptakan. Ya, menurut penjelasan Anda ya kalau sama malaikat ya sama malaikat banyak dong. Berarti yang menciptakan itu bukan cuma Tuhan, malaikat juga. Itu menurut penjelasan Anda tadi. Nah, makanya aku bilang tergantung konteks. Pencipta itu cuma satu, Pak. Hanya Allah yang menciptakan. Hanya Allah. Tapi tergantung konteks. Kenapa kemudian Allah mengatakan nahnu? Di Quran, tunjukkan di Quran mana arti kami atau nahnu itu kemuliaan. Anda tidak bisa tunjukkan. Share screen sekarang, coba. Kemuliaan maksudnya gini loh, Pak. Gini loh, Pak. Share screen ayatnya. Gini, Pak. Ayatnya di mana? Pak. Gini, Pak. Share screen ayatnya di mana? Kalau bilang nggak ada. Bapak, ketika kemudian saya meraih prestasi sebagai pemimpin, kemudian saya meraih suatu prestasi, yang mana prestasi itu adalah hasil karya saya sendiri. Ketika saya melibatkan staf saya, supaya Anda paham, sebagai anak ibtidaiyah supaya Anda paham, maka itulah wujud kemuliaan saya. Ketika saya mengatakan hal ini terjadi berkat usaha kami. Berarti ketika saya mengatakan kata kami melibatkan staf saya, itulah kemuliaan. Saya tanya, Suma, bukan itu yang saya tanya. Yang saya kan tanya, Anda mengatakan tentang kemuliaan. Share screen sekarang tentang istilah nahnu atau kami yang artinya kemuliaan Tuhan itu mana? Teksnya, ayatnya. Share screen sekarang. Kalau nggak ada, nggak ada, jujur bilang nggak ada. Bapak naik sedikit lah, jangan mundur jadi anak ibtidaiyah. Tidak ada berarti. Jadi konteks kata nahnu itu Allah gunakan kadang jamak, kadang tunggal. Tadi saya sudah mengatakan kepada Anda. Tapi ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, Pak, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, maka Allah menggunakan kata aku. Dia tidak mengatakan kami. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan kamilah Tuhan, tidak ada yang lain. Tidak ada di dalam Al-Quran kamilah Tuhan, tidak ada yang lain. Selamanya ketika Allah itu kemudian bercerita tentang hakikatnya, selalu mengatakan aku, dan aku. Dia tidak pernah mengatakan kami ketika dia berbicara mengenai hakikat dirinya. Gitu loh, Pak.
Kamu nyerocos terus kayak perempuan saja ini. Maaf ya kalau saya bilang. Saya minta share screen sekarang. Mana artinya nahnu itu kemuliaan Allah. Tuh. Ya, saya tidak bisa mengikuti keinginan Bapak. Bapak di sini tamu. Bapak di sini orang yang mau belajar tentang Al-Quran. Nggak bisa diikuti keinginan Bapak. Sama, Pak. Pak, di awal tadi, seandainya ijazah S3 Anda itu berguna, Pak. Di awal tadi saya sudah mengatakan, sekiranya saya minta kemudian data Tritunggal ayatnya munculkan screen, Anda tidak akan mampu menunjukkan itu. Artinya ada sesuatu yang kemudian tidak tertulis, bisa dijelaskan berdasarkan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Gitu loh, Pak. Bahwa istilah kami itu tidak tentu maksudnya kemuliaan. Kamu ngarang bebas. Tunjukkan sekarang. Dan saya sudah mengatakan, Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Yang menciptakan itu adalah Dia sendiri. Tapi ketika Tuhan melibatkan makhluknya dalam satu proses, Tuhan juga melibatkan makhluknya. Itulah wujud kemuliaannya, Pak. Itulah wujud kemuliaan Allah. Makanya Allah itu dikatakan Maha Pemurah. Tuhan Allah itu disebut Maha Mulia. Tuhan itu disebut sebagai Maha segala-galanya. Gitu loh, Pak. Di Quran mana teksnya? Tunjukkan sekarang bahwa nahnu itu artinya kemuliaan Tuhan. Mana? Tunjukkan. Kalau tidak ada omong kosong Anda itu. Omong kosong. Loh, kemana saya mengatakan omong kosong? Allah sendiri mengatakan nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang mewahyukan. Kata kami di sini melibatkan makhluk lain dalam proses pewahyuan. Dalam proses penjagaan Al-Quran, Allah melibatkan makhluknya. Di antaranya para tahfiz. Maka karena kemuliaannya kemudian Allah memberikan posisi kepada malaikat, kepada baginda Rasulullah, kepada para sahabat Hafizul Quran, sehingga Allah mengatakan nahnu, kami yang menjaga. Siapa kami itu? Allah, Rasulullah, para penghafal Quran. Itulah wujud kemuliaan Allah. Padahal Dia satu-satunya pencipta. Pada saat itu juga kemudian Allah mengatakan bahwa oknum-oknum makhluknya ini terlibat di dalam proses penjagaan Al-Quran. Tapi jangan Anda bermimpi dengan tujuan Anda masuk ke sini seakan-akan ingin menyamakan Tuhan kita. Karena ada kata kami. Ya, Pak ya. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Pak MYM membawa kata kami agar Tuhan kita sama. Tapi mohon maaf Pak MYM, Islam bukan agama pagan, Pak. Islam itu tauhid, gitu loh, Pak. Ya, saya ngerti latar belakang Bapak membawa kata kami, itu Anda ingin menyamakan Islam dan Kristen. Anda ingin mengatakan agama Islam itu pagan dengan menggunakan kata kami. Tapi sekali lagi saya katakan, mohon maaf, Pak. Tuhan mengatakan kata kami di situ, nahnu, karena Tuhan melibatkan makhluknya. Padahal kalau dipikir, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Ya, Allahus samad itu artinya Allah adalah Tuhan yang kepadanya bergantung segala sesuatu. Oke? Barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus pasti diselamatkan. Kalau Anda percaya kepada Yesus, kenapa Anda menjadi Kristen? Itu adalah Tuhan. Yesus hanya mengajarkan Islam. Yesus tidak mengajarkan Kristen. Kalau Anda percaya Yesus, kenapa Anda Kristen? Pak, kalau Anda percaya Yesus, kenapa menjadi Kristen, Pak? Kristen itu agama Fikar Kristus. Fikar Kristus itu artinya anti-Yesus. Kalau Anda percaya Yesus, sudah pasti Anda menjadi Muslim. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka sudah pasti Anda Muslim. Tidak seperti sekarang, membuat karikatur tentang Yesus, bahwa Yesus 100% Tuhan, Yesus 100% manusia. Andaikan saja Bapak itu percaya kepada Yesus, maka sudah pasti Anda akan seperti saya, menjadi penganut tauhid, bukan penganut trinitas. Kalau Anda percaya Yesus,
maka Anda tidak akan mungkin menganut ajaran pagan. Tuhan menjelma menjadi manusia, disunat nonotnya, diceboin pantatnya, dikuburkan mayatnya, lalu kemudian dilantik menjadi Tuhan. Andai saja Anda percaya Yesus, maka mustahil Anda menjadi Kristen. Kalau Anda percaya Yesus, sudah pasti Anda menjadi Muslim seperti saya. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Bahwa ketika Anda membawa pertanyaan tentang kami, Anda sedang ingin menggiring bahwa Islam juga menyembah 3 Tuhan. Sama seperti kami, yang Tuhannya 3. Ada manusia, ada roh, bertan 7 bermata 7, dan juga ada roh dalam bentukan burung merpati. Maaf Pak, maaf. Sekolah tinggi-tinggi ajarannya cuman bermuara kepada menyembah 100% Tuhan, juga menyembah 100% manusia. Aduh, sayang sekali Bapak. Sekolah tinggi-tinggi, tapi pada poinnya kemudian hanya pada posisi penyembahan terhadap 100% manusia. Jadi teman-teman, Pak MYM ini yang sekolah tinggi menantang saya membahas tauhid, dia menginginkan kata kami itu membuktikan bahwa Tuhan umat Islam itu lebih dari 1. Sangat disayangkan. Dia salah kelas. Bapak ini salah kelas. Harusnya dia masuk di kelas murid-murid saya di markas MMCI. Orang-orang yang baru mu'alaf, yang belajar huruf hijaiyah. Harusnya dia di situ, bukan di sini. Mereka mendapatkan hidayah. Allahu Akbar. Kalau semua malam hari ini percaya kepada Yesus Kristus, pasti masuk surga, bukan insya Allah. Oh iya, kalau percaya kepada Yesus, kata Yesus itu di dalam kitab Anda dalam terjemahan lama menggunakan kata insya Allah, Pak. Nah, nanti kelincahan daripada lembaga kitab Anda menghapuskan kata insya Allah di kitab Anda. Keselamatan lain selain terjemahan lama di kitab Anda itu banyak mengatakan kata insya Allah. Aduh, Mas saya saudara, karena Suma tidak mampu menjawab pertanyaan saya untuk menaikkan screen dan teks daripada hanya ketawa-ketawa, maka saya ganti dan barang siapa yang menghotbah saya kasihan kali dan boleh mendengar tentang Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Pak, besok malam kita judulnya apa lagi nih, Pak? Besok malam. Selamatkan, ya. Besok malam apa lagi judulnya, Pak? Saudara, inilah khotbah saya sebagai pengganti daripada ketidaktahuan Suma. Khotbah nih, istilah Bapak, Yakobus 4 nomor 15 tahun 1954, di situ dituliskan insya Allah. Oke Pak ya, belajar lagi Pak ya, Bapak, belajar lagi Bible Pak. Yakobus 4 nomor 16 tahun 1954 dan tahun 1870, di situ jelas tertulis insya Allah Pak. Yakobus 3 nomor 17 Pak, di situ juga mengatakan kata insya Allah gitu loh Pak. Ya. Malam hari ini Suma Bapak Belur, malam hari ini Suma tidak berdaya di hadapan MYM. Puji Tuhan. Ya, Tuhan yang mana yang Anda puji? Yang manusia atau yang roh? Yesus Kristus, itulah Tuhan. Tuhan yang mana yang Bapak puji? Yang roh atau yang manusia Pak? Yang menyelamatkan. Yang mana yang menyelamatkan? Tuhan yang manusia atau Tuhan yang Suma untuk menampilkan screen istilah nahnu artinya kemuliaan Tuhan. Kalau tidak ada Suma, dia ngomong tidak. Dia ngomong ya tidak Allah. ada ayatnya. Dia ngomong tidak ada ayatnya, dan dengan demikian Suma babak belur di hadapan MYM malam hari ini. Oh, babak belur. Ya, kayak Yesus ya Pak ya, di tiang salib babak belur ya. Panas sampai dia itu tidak bisa berkata apapun lagi, karena dia tidak bisa membuktikan dengan satu dalil, satu teks, satu ayat Quran di mana istilah nahnu artinya apa? Kemuliaan Tuhan. Berarti istilah nahnu atau kami bisa ditafsirkan macam-macam, terbuka. Nah, itu ya kawan-kawan. Jadi dia membawa kata kami itu seperti yang saya katakan, dia mau menggiring umat Islam seperti ajaran pagan, seperti agamanya. Tuhannya 3
pribadi. dalilnya tadi. Dia hanya bisa ketawa-ketawa. Kasihan kali. Makanya Dia tadi hanya itu bisa kupesan, bicara-bicara, sama dan dia tidak Goldian, bisa sampaikan kepada Pak MYM menunjukkan dalil, agar membawa tidak pertanyaan bisa di mana menunjukkan pertanyaannya itu menggunakan bahasa apa namanya, planet, bahasa Gan teksnya. Eden. Maka Tapi ternyata yang dia tanyakan kata boleh kami. Kenapa kita orang Kristen katakan mengatakan kata dalam kami di kelas dalam terjemahan malam Al-Quran? hari ini. Karena orang Kristen itu Itulah pingin kali yang agama selama kita ini sama seperti Bapak agama Nur mereka. suaranya Tuhannya besar. 3. Saya kira Karena mereka menurut yang punya mereka, suara besar, kata kami itu ternyata pasti, suara kata saya kami lebih itu besar pasti dari jamak. Tuhan. Berarti Karena Tuhannya saya Kristen biasa khotbah banyak, berjam-jam, gitu loh, ya kan? cuma Kasihan hanya kali lah khotbah Bapak mungkin ini. hanya 20 Katanya menit, ilmiah, katanya setelah itu dia logik, ngos-ngosan, katanya dia setelah itu ya punya kehilangan pemikiran akal, yang handal di kehilangan dalam apa memaparkan. namanya, Wah, pemikiran, ternyata kehilangan konsep. ujung-ujungnya Maka mana ayatnya selama ini kalau nahnu dia itu adalah apa namanya, kemuliaan. keluar-keluar seperti orang yang Allahu kelihatan, Akbar. saudara ya. Jadi dia mau Saudara, menampakkan kesimpulan saya bahwa adalah Islam itu Yesus Kristus sama adalah seperti Tuhan dan Kristen, Juru Tuhannya 3, Tuhannya Yesus jamak. Kristus itu adalah pencipta langit dan bumi. Pada Aduh, mulanya kasihan firman, kali. firman itu bersama-sama dengan Allah dan Wih, itu firman itu Tuhannya adalah menjadi Firman manusia, lalu kemudian yang disunat oleh Habis manusia. waktu moderator. Allah Stop. Bapa boleh Habis waktu moderator. Allahu maka Akbar. percayalah kepada Yesus. Moderator mana ini? Ya, moderator, Mbak Dini, Halo. unmute semua karena waktu sudah habis. Terima kasih ya. Mohon maaf tadi saya pikir saya sudah buka mic, sudah ada teriak-teriak tadi. Izin bertanya ya, 2 orang ya. Saya seduluan tuh. Ya, setelah ini kita sesi partisipan bertanya ya. Kedua narasumber dari itu sudah diajukan oleh Bang Handi dan dari pihak Kristen juga. Silakan nanti ajukan pertanyaan juga. Satu orang atau berapa orang biasanya partisipan bertanya? Tanya MYM dulu. Pak Pendeta, minum dulu. Mungkin Bang Handi jangan langsung karena habis sesi ini barusan ya. Kasih istirahat dulu kedua narasumbernya. Ya, kembali lagi ya. Kalau saya langsung, cuman ini kan topiknya tauhid. Mau tanya tauhid tentang saya apa? Ya silakan. Oke, sebelumnya kembali lagi saya ingin